Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah tenar, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi seperti nabi-nabi dulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya menjadi istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes orang benar dan suci, jadi dilindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta para tamu. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apapun yang kau minta akan kuberikan padamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan padaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Maka amat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap para tamu, ia tidak mau menolaknya. Segera raja menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya dalam sebuah talam, serta memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Murid-murid Yohanes mendengar hal itu datang dan mengambil jenazahnya, lalu membaringkannya di dalam makam. Demikianlah sabda Tuhan. Karya Yesus di tengah-tengah orang banyak sudah menjadi tenar. Banyak orang mengaguminya, banyak juga yang percaya akan apa yang dikatakan oleh Yesus, juga apa yang menjadi karya-karyanya, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Namanya menjadi tenar, dan itu mengusik hati Herodes. Siapa ini? Siapa ini?
apakah Yohanes sudah dipenggal kepalanya karena dia sendiri sebenarnya juga karena kekuasaannya yang menyalahgunakan kuasanya sehingga Yohanes menjadi korban dari ketidakadilan, korban dari kuasanya, karena Yohanes memperingatkan tidak layak mengambil istri saudaramu. Memang itu didengarkan juga, hatinya itu terombang-ambingkan, dikatakan demikian. Dia tertarik kepada yang baik, dia tertarik kepada yang benar, tetapi juga dia akhirnya jatuh dalam kuasa dosa, karena akhirnya juga dia dalam pesta ulang tahunnya dia menjanjikan sesuatu kepada putri yang menari itu, putri Herodias, yang akhirnya juga yang diminta adalah kepala Yohanes. Yohanes telah memberikan pengorbanan untuk kebenaran, keadilan, dan kebaikan hidup bersama, kebaikan hidup pernikahan. Marilah kita sejenak merenungkan hal ini agar kita pun diberikan kekuatan untuk menempuh entah apa kuasa yang diberikan pada kita masing-masing, agar dapat menggunakannya dengan baik untuk kebenaran, untuk keadilan, dan untuk kebaikan hidup bersama. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.